Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu para penguji UKIM PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Yasinta Oa Belaja, guru pendidikan agama Katolik di SD Katolik Kirerobo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke gelombang kedua pada tahun 2023. Pada hari ini tanggal 1 Desember 2023 akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran dengan materi Yesus Pengampun. Selamat menyaksikan. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Semua duduk. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Semua hadir pada pagi hari ini? Hadir. Semua hadir? Hadir. Kita mulai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik. Masih ada yang ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih. Nah, Audeni Aida, kira-kira apa? Yesus menjadi makan di tangan orang. Ya, Aida kurang ingat. Aura ingat kecil. Yesus memberi makan 5.000 Orang. Nah, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia menunjukkan kasih sukacitanya, kebahagiaannya kepada orang banyak. Nah, pada pagi hari ini kita belajar lagi juga tentang Yesus Pengampun. Sama seperti dengan minggu lalu kita belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada hari ini juga kita belajar lagi tentang Yesus Pengampun. Sebelum kita lihat tentang Yesus Pengampun, di sini ada tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, semua perhatikan limpahan. Kita lihat bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami ajaran Yesus tentang pengampunan. Yang kedua, peserta didik berusaha meneladani Yesus dengan menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya serta memberikannya kesempatan untuk bertobat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Ini tadi punya pertanyaan pengantin. Pertanyaan yang pertama, Ibu minta kita baca bersama di papan. Lihat bersama, baca dalam hati itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dan kedua. Pertanyaan pertama, bayangkan anak-anak kalau manusia itu selalu hidup dalam kebencian. Kira-kira apa yang terjadi? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa
Apa yang kita rasakan ketika kita atau orang mendapatkan pengampunan? Kira-kira pertanyaan pertama Kristen bisa memberikan jawabannya? Bayangkan kalau manusia itu selalu hidup dalam kebencian, kira-kira apa yang terjadi? Iya. Yang kedua, apa yang dirasakan ketika orang mendapatkan pengampunan? Bersyukur. Bersyukur. Ada lagi? Iya, Jenny. Terima kasih. Berterima kasih. Ada lagi? Iya. Rajin berdoa. Iya, Aidan? Sangat bangga. Bangga. Benar sekali anak-anak. Bayangkan kalau kita hidup dalam kebencian, maka kita akan terus Menderita. kita terus menderita. Dan ketika kita menderita, maka pastinya kita akan kehilangan sahabat, kehilangan teman-teman, kehilangan orang tua, kehilangan semua yang kita miliki. Maka supaya jangan terjadi kebencian, kita harus Rukun. ya Iya. hidup rukun dan Damai. ini sudah ini. Nah, dari ini maka kita masuk lagi. Sekarang kita melihat ada gambar ini. Ada dua kegiatan yang kita jalankan pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita melihat dulu pengalaman hidup kita sehari-hari, dan yang kedua kita melihat pengalaman hidup dalam kitab suci. Nah, sekarang coba anak perhatikan. Semua perhatikan di papan. Ayo. Lihat di gambar ini. Jangan dulu bicara ya, lihat di gambar. Itu gambar pertama. Sekarang kita lihat gambar kedua. Sudah bisa perhatikan? Sudah. Nah, sekarang kita lihat gambar pertama. Kira-kira Aura coba memberi gambaran kepada ibu tentang gambar itu yang dilihat. Ya, Aura masih berpikir. Agung coba yang kuat ya. Laki-laki itu sedang bermarahi. Iya, ada laki-laki dan ada perempuan, ada ayah dan ada anak. Mereka sedang baku marah atau memarahi anak, ayah memarahi anaknya. Kira-kira gambar kedua. Jadi masih berpikir. Aidan? Seorang ayah memaafkan anaknya. Iya, seorang ayah memaafkan anaknya. Tadi mereka memarahi anaknya itu karena kesalahan anaknya, dan sekarang mereka meminta maaf. Ayahnya tadi merasa bersalah karena sudah terlanjur memarahi anaknya, maka dia ingat kembali pesan Yesus, dia juga harus memberikan maaf. Di sini mereka dua saling memaafkan. Kisah ini juga terdapat dalam kitab suci. Dapat dalam kitab suci Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai ayat 32. Di situ bercerita tentang Yesus mengampuni. Seorang bapak mempunyai dua orang anak laki-laki. Nah, ada sulung dan ada bungsu. Dua orang ini punya sifat yang berbeda. Yang satunya ingin sekali supaya ayahnya memberikan harta kekayaan, yang satunya pekerja keras, yaitu si sulung. Nah, mau nonton dia punya video? Kalau begitu anak duduk yang sopan, kita sama-sama menonton. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang baik. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta
kita yang menjadi aku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Sudah? Senang tidak nonton video tadi? Bagus tidak videonya tadi? Ya? Sekarang, setelah kita menonton video tadi, Ibu memberikan lembaran kerja untuk kita kerja dalam kelompok. Sekarang semua anak-anak bangun dan buat kelompok seperti yang sudah kita jalankan pada minggu yang lalu. Anak-anak, sekarang waktunya kita presentasi. Kita punya hasil kerja kelompok tadi. Sudah bisa mengerti? Oke, kelompok 1 kita silakan untuk melaporkan hasil kerja. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Sekarang kami akan mendiskusikan hasil kesalahan. Yang pertama, tuliskan kesalahan yang dilakukan oleh si bungsu. Setelah mendapatkan harta, dia pergi ke negeri yang jauh dan hidup bahagia. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh si bungsu setelah dia menyadari kesalahannya? Setelah menyadari kesalahannya, dia pulang ke orang tuanya. Yang ketiga, bagaimana cara bertobat? Meminta maaf kepada ayahnya. Yang keempat, tuliskan 5 poin penting dalam kisah anak yang hilang dalam kitab suci. Yang pertama, anak sulung. Yang kedua, anak bungsu. Yang ketiga, ayahnya. Dan keempat, hambanya. Dan yang kelima, keenam batu. Terima kasih untuk kelompok 1, dia melaporkannya dengan baik. Ada yang mau bertanya? Ya, Aida. Silakan aku. Soalnya apa, Aida? Peran penting. Aida ditanya peran penting yang ada dalam cerita yang bisa Anda bilang tadi nomor 4 tadi apa? Yang kelima, hambanya Aida. Jadi ada 5 menurut kelompok 1. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan semua untuk kelompok 1. Beri kesempatan untuk kelompok 2. Apa yang dilakukan oleh si bungsu? Coba. Iya, Kristen.
Jadi adalah kesempatan proses pembelajaran tadi. Jadi bisa mengikutinya dengan baik. Apakah semua bisa mengikutinya dengan baik? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Soal nomor 2. Ya, Aura. Bagian mana yang menurutmu sangat menyenangkan? Dalam pembelajaran yang bagian mana? Nomor 3. Peristiwa pertama akan berakhir dengan dimulai dengan memasuki bulan doa.